Prediksi saya bahwa IKN itu sebuah proyek pemborosan pasti mangkrak. Ya, memindah IKN tanpa studi yang memadai, ya ternyata sekarang berantakan seperti ini. Ya, saya tadi melihat gedung kementerian belum jadi, gedung itu belum sama sekali belum ada yang jadi gitu. Tolong deh ya Pak Jokowi, ya ini pesan saya. Anda mendengarkan masukan orang lain, ya jangan tutup telinga, ya tolong didengarkanlah. Ya. Ada banyak orang bilang orang mangkrak. Umumnya yang menyatakan itu orang yang tidak ada di IKN, yang tidak pernah ke IKN. Kalau dia pernah ke IKN, kemudian tahu misalnya bagaimana mekanisme pembangunan, karena setiap pembangunan itu kan ada tulisan di papan pengumuman perencanaannya seperti apa, realisasinya seperti apa. Nah, yang saya lihat karena saya mendatangi satu persatu itu umumnya melampaui target, sehingga saya tidak melihat kritikan-kritikan itu yang tidak tercapai. Saya perlu sampaikan, saya ini sebagai rektor, sebagai akademisi, saya adalah berada di... Menko Polhukam Hadi Cahyanto menyampaikan bahwa pembangunan Istana Negara di IKN sudah mencapai 90% lebih. Ia mengungkapkan progres pembangunan Istana Garuda yang berada di belakang Istana Negara disebut sudah mencapai 100%. Menurutnya, progres percepatan pembangunan di IKN sudah terencana dengan baik. Hadi menegaskan jika istana di IKN sudah bisa digunakan pada peringatan HUT ke-79 RI. Ini adalah satu kebanggaan bangsa. Istana Negara, Istana Garuda, dan seluruh fasilitasnya ini adalah dibangun oleh putra-putra bangsa. 79 tahun kita menunggu untuk bisa memiliki satu istana yang luar biasa ini. Istana di Jakarta adalah tinggalan kolonial, ini adalah tinggalan putra bangsa. Menko Polhukam Hadi Cahyanto mengatakan bahwa pelaksanaan pembangunan IKN ini dilakukan melalui 5 tahapan, yang dimulai sejak 2022 hingga rampung pada 2045 mendatang. Iya, jadi apa yang disampaikan Pak Menko Polhukam dan Pak Dirjen itu benar adanya. Jadi saya kebetulan terakhir juga 2 hari yang lalu ada di IKN di Rusun Pas Pampres. Alhamdulillah sebenarnya menjelang kemerdekaan ini, kalau saya mengamati mulai dari kantor Presiden, Istana Negara, lapangan upacara, kantor Kemenko, Kemensesnek, staf Presiden, Rusun, hampir semua saya bisa katakan itu on the track, kan melampaui target. Itu catatan saya yang saya bisa dapatkan di Ibu Kota Nusantara. Dan menurut saya ini suatu keberhasilan yang sangat luar biasa. Saya sendiri tur hampir tiap minggu di Ibu Kota Nusantara, dan itu kalau kita lihat progresnya, ya kalau misalnya kantor Presiden itu melampaui target, Istana Negara melampaui target. Kemarin yang agak semua kebangsaan, tapi sekarang sudah on the track. Luar biasa, kami apresiasi. Dan ini merupakan karya besar, karya anak bangsa yang memang saya saksikan tidak satu pun orang lain selain putra-putra Indonesia terbaik yang ada di Kota Nusantara yang membantu. Ya, saya kan dalam wawancara sebelumnya sudah menyampaikan, memang ketika misalnya ada isu, misalnya Pak Presiden bilang tidak ada air dan tidak ada listrik, itu kan sebenarnya Pak Presiden menyampaikan di 2 minggu, di minggu kedua di bulan Juli. Padahal di perencanaan itu di bulan ketiga, di minggu ketiga. Begitu juga dengan listrik sejak Februari, kan itu 10 megawatt pembangkit listrik tenaga surya sudah ada. Ada banyak orang bilang orang mangkrak. Umumnya yang menyatakan itu orang yang tidak ada di IKN, yang tidak pernah ke IKN. Kalau dia pernah ke IKN, kemudian tahu misalnya bagaimana mekanisme pembangunan, karena setiap pembangunan itu kan ada tulisan di papan pengumuman perencanaannya seperti apa, realisasinya seperti apa. Nah, yang saya lihat karena saya mendatangi satu persatu itu umumnya melampaui target, sehingga saya tidak melihat kritikan-kritikan itu yang tidak tercapai. Saya perlu sampaikan, saya ini sebagai rektor, sebagai akademisi, saya adalah berada di tengah-tengah antara pemerintah dan masyarakat. Tapi yang saya saksikan hingga hari ini, kan malam ini sebenarnya saya ingin ke IKN, besok saya janjian dengan Pak Danis Sumadilaga untuk melihat kondisi terkini. Saya juga mau diskusi terkait jalan tol 3A, 3B, 5A yang akan dilalui juga, semua on the track.
Kesimpulan yang saya sampaikan, kalau orang bilang ini mangkrak atau apa dan lain itu keliru, pastinya dia tidak ke IKN, pastinya dia dari Riau. Insya Allah itu sesuai dengan target, kan menurut saya yang saya catat melampaui target. Inilah rangkaian kereta Autonomous Rail Transit atau kereta tanpa rel yang sedang dilakukan uji coba oleh Kedeputian Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN di kawasan Ibu Kota Nusantara. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN Muhammad Ali Berawi mengatakan, kereta tanpa rel ini merupakan kendaraan dengan teknologi baru yang dikembangkan Otorita IKN melalui sistem transportasi hijau. Kendaraan ini akan dimanfaatkan sebagai alat transportasi saat hari ulang tahun ke-79. Kendaraan massal ini masih menjalani uji statis dan dinamis untuk memastikan keamanan. Dalam uji coba ini melibatkan ilmuwan tanah air agar bisa mentransformasi teknologi kereta otonom tersebut. Saat ini dari tanggal 5 sampai 9 Agustus sedang dilakukan uji tes oleh teman-teman Kementerian Perhubungan, di mana uji tes ini baik berupa uji statis maupun uji dinamis dari tram otonom ini dilakukan untuk memastikan bahwa tram otonom ini dapat berjalan, berfungsi dengan baik. Lebih lanjut, Muhammad Ali Berawi menjelaskan saat pertama dimanfaatkan kereta tanpa rel ini akan dijadikan sebagai alat angkut tamu dan undangan dari area parkir Sumbu Kebangsaan menuju kawasan inti pusat pemerintahan. Rumah Teknologi Nusantara menjadi destinasi edukasi untuk mengenalkan konsep dan pengembangan teknologi di IKN kepada pengunjung. Beragam teknologi itu didukung dari berbagai perusahaan internasional, salah satunya miniatur konsep Advanced Air Mobility atau Sky Taxi dari Hyundai. Penanggung jawab Rumah Teknologi, Andi Ilham, mengungkapkan sebelum masyarakat menggunakan Sky Taxi, sungguhan masyarakat dapat melihat versi miniaturnya terlebih dahulu di Rumah Teknologi. Juga biasa kita menampilkan progres Ibu Kota Nusantara, jadi mereka tahu progres Ibu Kota Nusantara itu sudah sampai mana dan teknologi yang bakal diimplementasikan di Ibu Kota Nusantara menuju kota cerdas itu teknologi apa aja, mereka juga sudah dapat gambaran seperti itu sih, Pak. Target kita untuk pengimplementasian teknologi tinggi seperti Sky Taxi ini masih di pengoperasiannya masih di atas tahun 2030. Iya. Tentu kita sebelum melaksanakan pengoperasiannya kita perlu mengkaji lebih dalam dari berbagai macam aspek seperti lingkungan, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Penanggung jawab Rumah Teknologi, Andi Ilham, mengatakan pada tahun ini proyeksi pengadaan Sky Taxi baru memasuki tahap pertama. Ia juga menyatakan Sky Taxi akan dimulai beroperasi pada tahun 2030 atau bahkan lebih. Rumah Teknologi didesain secara artistik dengan teknologi interaktif dan berkonsep studio, dibuka untuk umum dan gratis. Rumah Teknologi rencananya juga akan direnovasi agar bisa menampung berbagai teknologi yang sudah ada dan akan masuk ke IKN. Pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN menggerakkan perekonomian masyarakat di Kecamatan Sepaku, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Usaha warung makan menjamur di sepanjang jalan utama akses proyek ke IKN. Salah satunya warung makan milenial milik Marwan yang mengalami kemajuan pesat setelah pembangunan IKN dimulai. Marwan mengungkapkan usahanya terus berkembang dari yang semula berjualan makanan secara daring hingga memanfaatkan teras rumahnya untuk menggelar meja makan bagi pengunjung. Karena banyak orang makan di rumah, mungkin di teras atau mungkin di dalam rumah. Semakin banyak karena adanya IKN orang datang mau makan, akhirnya kita bikin warung. Harapannya untuk warung-warung termasuk saya sendiri kita harus siap menghadapi persaingan karena banyaknya orang usaha mungkin dengan kuliner yang sama, cuman cara kita yang market kita yang berbeda. Gitu. Pelaku usaha warung makan Marwan mengatakan para pelaku usaha warung makan di sekitar IKN harus bersiap dengan persaingan usaha di IKN pada masa mendatang. Tadi disampaikan terkait makanan itu benar sekali. Bahkan 2 hari yang lalu saya mampir di salah satu tempat makan itu karena banyaknya pengunjung itu sampai nasinya sudah habis. Jadi orang tidak dapat bagian. Terus yang kedua dari segi penginapan itu kalau untuk penginapan biasa itu harganya menjadi luar biasa. 1.500.000, 1 juta yang biasa di tempat lain mungkin 500. Nah ini memang secara keseluruhan dampak IKN ini terhadap Sepaku khususnya luar biasa, begitu juga Kalimantan
Kaltim kan pertumbuhan ekonomi jadi naik. Kalau misalnya rata-rata nasional 5,5%, di akhir tahun 2023 adalah 6,2%, kemudian di awal April tahun 2024 itu sudah 7,26%. Nah, ini juga berdasarkan data, kalau Kaltim naik itu juga secara keseluruhan Kalimantan itu berkembang. Jadi bukan sepaku saja, bukan Kaltim saja, bukan Kalimantan saja, bahkan sekarang Sulawesi Tengah itu sudah ada kapal yang berlayar ke sana untuk ke IKN. Begitu juga kelihatan pembangunan di Sulawesi Barat itu karena dia jaraknya agak dekat dengan IKN itu luar biasa sekali. Nah, ini saya mau sampaikan, IKN ini telah membuat progres pertumbuhan ekonomi, kebangkitan ekonomi, kemudian kemajuan ekonomi bagi warga masyarakat ini meningkat secara pesat, baik untuk Sepaku, baik Balikpapan, Samarinda, Penajam, maupun Kaltim itu sendiri. Itu dibuktikan dengan indikator pertumbuhan ekonomi dan lain-lainnya, bahkan hotel ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, saya sekarang ini nginapnya di tempat kos karena tidak dapat hotel. Nah, itu yang luar biasa. Tempat kos yang saya tempati ini ya sekitar 300.000 per malam, dan itu luar biasa. Jadi ya yang saya mau katakan sederhana saja, IKN ini manfaatnya luar biasa, tidak saja bagi warga Kaltim, tapi bagi warga Indonesia secara keseluruhan. Kenapa saya katakan demikian? Di IKN itu para pekerja itu puluhan ribu, itu dari Jawa dan Sumatera. Jadi ini keren banget. Di IKN misinya itu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di masa depan, epicentrum ekonomi masa depan. Ternyata sekarang sudah memberi ruang yang sangat besar, baik untuk Sepaku, Kalimantan, Kaltim, Sulawesi, Papua, dan seluruh Indonesia. Seperti tadi pagi pabrik semen Indonesia datang ke ruangan itu, perkembangan kebutuhan itu sampai lebih 1000%. Itu kan ya saya mau nyatakan keren banget ini IKN, betul-betul untuk kepentingan bangsa dan negara. Tadi saya mau tanggapi juga sedikit terkait masyarakat. Ini memang masyarakat ini tinggal, kalau bisa dikatakan ikannya banyak, tinggal mengair aja sebenarnya, tinggal memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Meskipun demikian kita tahu ada kekurangan, tapi kekurangan itu insya Allah bisa diatasi secara baik. Semua on the track dan tidak ada satu pun menurut saya dirugikan.